Pemirsa, kami telah merangkum pertanyaan yang Anda kirimkan seputar kesehatan kulit dan merawat penampilan selama pandemi COVID-19. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Kardiana Purnama Dewi. Langsung saja kita sapa. Selamat sore dokter, apa kabar? Halo, selamat sore. Ya, dokter sudah siap untuk menjawab pertanyaan para warganet hari ini? Siap, Mbak Fani. Baik, kita ke pertanyaan yang pertama datang dari @pengumpul Amin. Dok, kebiasaan cuci tangan belakangan ini sering dilakukan di musim pandemi karena kebiasaan itu terkadang kulit di tangan ini menjadi kering dan mengelupas. Nah, bagaimana baiknya untuk mengatasi hal tersebut? Oke, pengumpul Amin. Memang di masa pandemi ini penting bagi kita untuk meningkatkan higienitas, ya. Jadi dengan lebih sering mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini baik untuk dilakukan dengan sabun dan dengan menggunakan air mengalir tentunya selama kurang lebih 20 detik. Nah, sabun itu mengandung surfaktan, jadi bisa bikin kulit kita menjadi kering dan kemudian juga bisa membuat kalau dipakai terus-menerus, berulang-ulang, berhari-hari, berminggu-minggu, bisa menyebabkan iritasi. Jadi, saat mencuci tangan perlu diperhatikan, gunakan air biasa saja, tidak perlu menggunakan air panas atau air hangat. Dan kemudian mencuci tangan tidak perlu menggunakan sabun yang antiseptik terus-menerus. Gunakan sabun yang berbahan lembut yang tidak terlalu berbusa buat sehari-hari. Lalu setelah itu, setelah dibasuh dengan air mengalir, tangan dibersihkan dengan kain yang bersih. Setelah itu boleh gunakan pelembab. Jadi kelembapannya bisa kita kembalikan pelan-pelan gitu. Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya dokter masih terkait dengan pengaruhnya terhadap kelembapan kulit. Kali ini datang dari Imnas 0511. Dok, apakah pengaruh reaktif COVID-19 dengan hidraksi kulit? Ada juga aktris Hollywood ini yang bahkan sampai mengalami kerontokan rambut dan kekeringan kulit ketika ia positif terkena COVID-19. Apa yang bisa dilakukan saat kita terkena? Mohon pencerahannya. Oke, Imnas, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau ya COVID ini suatu penyakit yang baru ya, sehingga manifestasinya masih banyak yang belum diketahui, tapi yang jelas bisa mengenai berbagai organ. Jadi semua organ bisa terkena termasuk kulit. Nah, di kulit salah satunya yang paling penting adalah hidrasi kulit terganggu, kulit menjadi lebih kering, dan juga rambut bisa rontok. Nah, untuk penyakit COVID ini tentu sebenarnya mohon maaf jika ada gejala batuk, demam, dan lain-lain yang mengarah kemudian ke arah COVID, nomor satu pasti Inas harus berobat ke dokter dulu ya. Kita pastikan pergi berobat ke dokter untuk mendapatkan diagnosis COVID. Kalau memang amit-amit sampai terdiagnosis, maka tentu perlu mendapatkan penanganan lebih menyeluruh. Ya, dengan penanganan yang bisa dirawat, kemudian dokter bisa merujuk juga ke dokter kulit untuk mengatasi kekeringan kulit dan kerontokan rambutnya. Jadi bisa perawatan dua, bisa sambil berjalan atau setelah disembuhkan dari COVID, ada perawatan harian untuk berikutnya. Tapi yang jelas untuk kelembapan itu bisa menggunakan dengan pelembab dan juga kemudian ada obat yang dapat diberikan untuk membantu. Tapi tentunya COVID-nya harus teratasi dulu dan kita buat supaya keadaan umum dan fungsi-fungsi organ lainnya baik gitu, Imnas ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, datang dari @anggian_asan. Dokter, apabila kita menggunakan masker ketika di bawah sinar matahari, otomatis kulit wajah yang tidak tertutup oleh masker ini akan terlihat lebih gelap alias belang. Nah, menurut dokter, pelindung yang aman untuk mengatasi tidak meratanya warna kulit wajah di samping menghindari virus corona, dan bagaimana cara penggunaan face shield, apakah dapat menghindarinya? Oke, Anggian, makasih pertanyaannya. Memang kesel ya kalau selama ini pakai masker ketutup terus dari hidung ke bawah, ini ketutup ke hidung malah yang atas jadinya kayak lebih hitam, lebih gelap gitu ya. Jadi Anggian, kalau kamu memang setiap hari banyak aktivitas outdoor, buat teman-teman yang lain juga, jadi boleh menggunakan tabir surya yang lebih tinggi SPF-nya di tempat yang lebih terbuka. Jadi gunakan lebih tinggi SPF-nya, lebih tebal, dan boleh di-reapply lebih sering, Mbak Fani. Jadi misalnya udah pakai nih, terus keringetan, udah dilap dibersihkan, pakaiin lagi. Sehingga sunblock yang tadi sudah terhapus, bisa kita gunakan ulang, jadi perlindungannya lebih maksimal. Nah, mengenai face shield itu kan sebenarnya serupa dengan seperti plastik atau mika gitu ya. Plastik atau mika, transparan. Nah, otomatis sinar matahari pasti tetap juga memancar. Jadi kalau kita menggunakan face shield, tujuannya itu sebenarnya utamanya untuk menghindari adanya droplet pada saat lagi komunikasi dengan orang ya, supaya tidak ada droplet yang masuk melalui konjungtiva mata, hidung, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita menggunakan face shield, itu ibaratnya kita lagi berdiri nongkrong di pinggir jendela transparan gitu.
Sinar mataharinya tentu akan tetap terus terkena, terpapar full walaupun udah pakai face shield karena itu bening gitu. Jadi oleh karena itu tentu yang perlu dipastikan pakai tetap masker dan di bagian yang terbuka itu pakai sunblock yang lebih tebal untuk memberikan proteksi lebih maksimal. Face shieldnya boleh dipakai nggak apa-apa, tapi kalau efek untuk mengurangi pigmentasi dari sinar matahari mungkin kurang bantu, Anggian. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Kalau tadi sunblock atau penggunaan krim tabir surya itu harus sering diaplikasikan. Nah, bagaimana dengan makeup? Ini pertanyaan selanjutnya datang dari Resti_Nur Habibah. Dokter, sebenarnya selama PSBB gini kan mau tidak mau kita semua harus memakai masker terus kemana-mana. Boleh tidak sih pakai makeup, Dok? Mohon sarannya. Oke, Resti, terima kasih pertanyaannya. Sama kayak saya, mungkin juga mewakili suara perempuan-perempuan lainnya, Mbak Fani ya. Saya juga tetap pakai, jadi teman-teman perempuan juga saya rasa boleh tetap pakai. Sehari-hari aktivitas kita udah pergi kerja pakai masker, rapi-rapi, baju udah rapi gitu ya, nggak pakai makeup kayaknya gimana gitu. Jadi boleh tetap sehari-hari menggunakan makeup, tapi makeupnya tentu makeup yang ringan. Ya, makeupnya bahan dasarnya baik, teksturnya lembut, juga ringan, sehingga pada saat digunakan sehari-hari, apalagi kalau kita ketutup dengan masker, itu tidak ada resiko untuk menutup pori-pori. Apa aja yang boleh dipakai? Biasa kan, cuci muka gitu kan, setelah itu boleh gunakan seperti serum atau toner atau essence yang ringan, terus pakai pelembab, yang ringan juga mungkin yang water base, jangan yang oil base, apalagi teman-teman yang mau kayak jerawatan. Jadi kalau kadar airnya tinggi, jadi tidak terlalu menutup pori-pori. Setelah itu dengan tabir surya, nanti tutup deh pakai bedak tabur. Habis tutup bedak tabur, boleh pakai masker lagi. Maskernya juga pastikan bersih loh, jadinya bersih dan kemudian terlindung. Dan setelah pulang, jangan lupa maskernya dicuci, terus begitu makeupnya juga dibersihkan dulu, baru cuci muka gitu. Oke, baik. Nah, kita sudah dapatkan sarannya nih. Terima kasih dokter spesialis kulit dan kelamin Dr. Kardiana Purnama Dewi atas waktunya di segmen Tanya Dokter kali ini. Selamat sore. Sore. Nah, bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan terkait COVID-19, Anda bisa mengirimkan pertanyaan dengan mention akun Twitter kami di @cnniddaily atau komentari unggahan kami di laman Instagram @cnnindonesia TV dengan menambahkan tagar warganet kepo COVID-19.